ke rumah. Disitulah mungkin baru kelihatan tabiat-tabiat masing-masing, kelebihan serta kekurangannya masing-masing juga. Seperti yang dialami oleh Lucky Hakim dan juga Tiara Dewi, yang ternyata baru ketahuan nih kalau Tiara Dewi tidak bisa memasak. Namun demikian Tiara terus berusaha untuk bisa membuat sang suami senang. Tetapi ada satu hal lagi nih yang membuat dia enggan untuk betah-betah berlama-lama atau bahkan pindah ke rumah tersebut. Kira-kira ada apa ya pemirsa ya? Semoga bukan apa-apa ya. Kita lihat dulu ya seperti apa liputannya. Sebagai pasangan pengantin baru, rona kebahagiaan masih terus terpancar dalam diri Lucky Hakim dan Tiara Dewi. Bahkan baik Lucky dan Tiara mengaku bila hari-hari mereka semakin berwarna sejak keduanya resmi menikah pada 19 Januari kemarin. Namun belum sepekan menikah, Lucky mengaku bila dirinya mulai menuntut istri tercintanya untuk bisa masak. Lantaran hingga kini, Lucky lah yang menjadi koki untuk mengolah masakan dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya seperti biasa-biasa aja. Kita jalani hari-hari, cuman penuh warna aja jadinya. Kita kayak malah jadi kayak pacaran terus. Dia mau kursus masak juga. Kursus masak. Karena sangat gak bisa masak, jadi palingnya untuk basic aja gitu loh. Layaknya pasangan baru lainnya yang masih mencoba menyesuaikan diri ketika baru resmi menikah, begitu juga yang dirasakan Lucky dan Tiara. Namun ketika kini keduanya sudah tinggal satu atap, Tiara mengaku bila dirinya sempat risih dan takut ketika harus tinggal di rumah suami tercinta. Lantas, apa yang membuat Tiara takut? Kita putuskan bahwa gak jadi di rumah saya karena seperti kurang nyaman. Tiara terlalu juga ekstrim karena banyak hewan-hewan. Sebenarnya nggak ekstrim banget, cuman nggak nyaman. Kalau buaya ekstrim loh ya? Iya, bener. Takut, saya juga khawatir juga ketika Tiaranya nggak nyaman, reaksi itu membuat binatang pun bereaksi yang lain lagi. Saya binatang saya banyak, dan kalau saya nggak berinteraksi sama mereka setiap hari, maka mereka akan menjadi liar lama-lama. Jadi hari ini hari burung nih, jadi burung semua saya lepas. Dan memang biasanya mereka terbang-terbang makan bareng sama saya. Dan ketika saya kasih dari mulut, memang burung itu kan nggak ada tangannya. Jadi makannya itu memang dari mulut ke mulut. Apalagi saya piara dari bayi, dari mereka belum ada bulu. Jadi mereka menganggap saya itu mungkin induknya kan, ngasih dari mulut gitu kan, saya gigit apa. Nah bagi Tiara itu mengerikan dan menjijikan gitu. Bagi saya ini malahan hal yang keren dan seru gitu. Nah itu kan terlalu jauh gapnya. Akhirnya sekarang titik tengahnya adalah ketika Tiara datang, burungnya misalnya lagi hari burung tuh masukin dulu gitu pas makan. Tapi begitu nanti dia nongkrong di kamar, saya lepas-lepasin lagi, paling gitulah. Tapi waktu pas pacaran dulu kayaknya oke gitu kan, sama binatang sayang. Tapi begitu dan nikah, waktu itu kawin, itu juga jadi ketahuan aslinya. Jadi gitu. ketahuan aslinya kalau misalnya aku tuh nggak suka sama hewan. Dan Mas Lucky juga nggak romantis ternyata. Kalau dulu romantis banget, sekarang nggak romantis ternyata. Iya, jadi sama-sama itu. Sama-sama ketahuan. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Di balik ketakutan Tiara akan binatang-binatang peliharaan Lucky, rupanya ada cerita menarik lainnya yang dibagikan keduanya. Rupanya wanita yang dijuluki sebagai Syahrini KW ini mengatakan bila suami tercintanya ini terkena virus alay yang ia tularkan. Bagaimana tidak bila Lucky mulai mengikuti kebiasaan Tiara yang gemar selfie dimanapun berada. Saya sama Tiara begitu berbeda. Saya ngeliat Tiara begitu berbeda, tapi saya tertarik. Tapi kok kenapa suka? Tertarik gitu. Nah itu kalau rasa suka kita nggak tahu kenapa kita bisa suka. Tapi beda sekali, dan saya nggak mau Tiara keseret seperti kesaya-sayaan, dan saya juga nggak mau keseret seperti ketiara-tiaraan. Jadi karakternya dia biarkan saja, kita ngimbangin satu sama lain.
Tapi yang sekarang tuh Mas Luki tuh jadi tambah alay. Iya, Ketularan. ketularan aja jadinya. Udah mulai sering foto terus dia kan, kalau saya kan jarang foto-foto yang mengekspos Lebay, ini. gitu. Paling ya apa kalau Tiara Itu yang tuh basicnya banget karena kan Mas Luki tuh kan cool, nggak pernah banyak ngomong gitu. Terus pas gue sama Tiara Dewi itu jadi agak-agak alay kayak gitu deh pokoknya. Jadi ala-ala tuh selalu aja deh. Ini mau Kemana-mana orang-orang tuh foto, ala-ala kemana-mana nggak foto. sih? Jadinya udah terbius sama kata-kata ala-ala gitu. makan foto, apa foto. Jadi kalau saya ya makan ini kan tunggu dulu, foto dulu. Kan udah banyak banget itu nanti memorinya penuh gitu. Terus lagi foto juga kita mukanya ini aja kan itu loh, nggak berubah. Tapi itu tadi jadi ketularan lah. Meski hingga kini keduanya tak menjalani bulan madu layaknya para pengantin baru, namun Luki mengaku bila dirinya tak ingin menunda untuk memiliki momongan. Bahkan ia berharap bisa memiliki anak kembar dalam rumah tangga mereka. Tapi kalau rencana momongan ya saya pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Pengen dia sebanyak-banyaknya Allah mau kasih berapapun gitu. Dan kita usahakan, boleh kita berikhtiar kan, kita usahakan kalau bisa anak-anak kembar gitu, sekali hamil dua walaupun saya nggak ada keturunan, tapi secara teknologi saat ini memungkinkan kita berikhtiar seperti itu. Nah, Tiaranya sanggup gak katanya kalau 2 ya insya Allah aku sanggup. Kalau gitu 3 gimana? Enggak. Karena secara teknologi bisa gitu. Oh enggak kalau 3 nggak mungkin. Iya, kalau bisa setahun 2 berarti kan kalau misalnya 4 tahun bisa dapat 6 kan. Anak saya 1 Nokia 1 sama Adit, jadi kan udah punya 8. Kayak bikin pabrik kita, pencetakan. Saya tuh anak ke-12 dari 16 bersaudara kandung. Jadi saya tahu betapa enaknya, ya ada suka dukanya, tapi betapa enaknya kita punya saudara banyak. Agaknya penyanyi dangdut ini harus pasrah selalu dikait-kaitkan dengan nama Syahrini. Karena di beberapa video yang diuploadnya beberapa waktu lalu, terdengar logat Tiara yang manja ketika sedang bercakap-cakap dengan Luki Hakim suaminya. Dalam video tersebut, terdengar gaya serta suara Tiara pun mirip sekali dengan Syahrini. Bahkan karena video tersebut, perempuan kelahiran Cianjur ini semakin dibully dan dibandingkan dengan Syahrini. Selain video tersebut, ada video-video lain yang ternyata membuat netizen berkomentar pro dan kontra seperti berikut ini. Aku gosok gigi nggak mau tahu aku. Nanti cium aku. Cium. Mau jijik. Aku ya nggak mau. Aku bosan sama Mas tuh. Masa aku disuruh minum jus? Nggak mau. Dikit. Nggak mau. Aduh. Aku kangen sama ayah. Setiap makan aku suapin dia. Terus kan ayah aku udah lapisan nih, aku beli pisang. Terus dia selalu minta suapin aku tuh sop buntut. Aku makin kangen sama suami aku tuh. Walaupun aku cuma bawa bajunya, tapi tetap aja aku kangen sama ayang aku. I don't wanna know. Layaknya pasangan baru lainnya yang masih mencoba menyesuaikan diri ketika baru resmi menikah, begitu juga yang dirasakan Luki dan Tiara. Namun ketika kini keduanya sudah tinggal satu atap, Tiara mengaku bila dirinya sempat risih dan takut ketika harus tinggal di rumah suami tercinta. Lantas, apa yang membuat Tiara takut?
Kita putuskan bahwa gak jadi di rumah saya karena seperti kurang nyaman. Terlalu ekstrim karena banyak hewan-hewan. Sebenarnya nggak ekstrim banget, cuman nggak nyaman. Kalau buaya ekstrim loh ya? Iya, bener. Takut, saya juga khawatir juga ketika piaranya nggak nyaman, reaksi itu membuat binatang pun bereaksi yang lain lagi. Saya binatang saya banyak, dan kalau saya nggak berinteraksi sama mereka setiap hari, maka mereka akan menjadi liar lama-lama. Jadi hari ini hari burung nih, jadi burung semua saya lepas. Dan memang biasanya mereka terbang-terbang makan bareng sama saya. Dan ketika saya kasih dari mulut, memang burung itu kan nggak ada tangannya. Jadi makannya itu memang dari mulut ke mulut. Apalagi saya piara dari bayi, dari mereka belum ada bulu. Jadi mereka menganggap saya itu mungkin induknya kan ngasih dari mulut gitu kan, saya gigit apa. Nah bagi dia itu mengerikan dan menjijikan gitu. Bagi saya ini malahan hal yang keren dan seru gitu. Nah itu kan terlalu jauh gapnya. Akhirnya sekarang titik tengahnya adalah ketika Tiara datang, burungnya misalnya lagi hari burung tuh masukin dulu gitu pas makan. Tapi begitu nanti dia nongkrong di kamar, saya lepas-lepasin lagi, paling gitulah. Tapi waktu pas pacaran dulu kayaknya oke gitu kan, sama binatang sayang. Tapi begitu udah nikah, waktu itu kawin, itu juga jadi ketahuan aslinya, jadi gitu. Ketahuan aslinya kalau misalnya aku tuh nggak suka sama hewan. Dan Mas Luki juga nggak romantis ternyata. Kalau dulu romantis banget, sekarang nggak romantis ternyata. Iya, jadi sama-sama gitu. Sama-sama ketahuan. Iya, oke lah, nggak apa-apa.